Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Yang terpenting pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat. Kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk menyampaikan tausiah Bapak Ustadz Edison, pada pagi hari ini akan menyampaikan tentang sakofa Islamnya sampai pada waktu suruh nanti. Di akhir sesi ada tanya jawab, barangkali bapak-bapak ingin menanyakan sesuatu atau mungkin ada tambahan, bisa ditanyakan di akhir sesi nanti. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Edison kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus selalu segiat-giatnya seterusnya, kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang, atas segala sesuatu yang Dia berikan kepada kita. Dia telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dia menciptakan kita dalam bentuk makhluk yang sempurna sebagai seorang manusia. Dia juga menciptakan kita, menjadikan kita sebagai seorang muslim mukmin
yang insya Allah hari ini masih kita anut. Itu suatu nikmat yang luar biasa. Dan detik ini dia menjadikan kita, membiarkan kita juga mengizinkan kita melangkahkan kaki kita di suatu tempat yang dimuliakan, yang paling mulia di muka bumi, yaitu di masjidnya di muka bumi, termasuk Masjid Al-Madinah yang kita cintai hingga saat ini. Tak lupa salam dan salat junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau juga, zuriat beliau, istri-istri beliau, para ahli bait beliau dan para sahabat, dan kita juga sebagai pengikutnya. Seraya bermohon pada Allah SWT, semoga kita diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW yang insya Allah istiqomah menjalankan ajaran beliau, bersalawat pada beliau, dan akhirnya kita juga diberi izin untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bulan Rabiul Awal, tentunya kita napak tilas juga tentang beliau sedikit, karena kalau kita bicara sejarah beliau, sirah beliau itu kajian 2 tahun, 3 tahun, walaupun per minggu atau ini juga mungkin tidak selesai gitu ya. Kajian sirah beliau meliputi semua dari mulai kelahiran beliau sampai wafat, sampai ajaran-ajarannya yang mungkin tidak akan habis dibahas. Berapa SKS sih Pak? Mungkin banyak, terlalu banyak yang, tapi yang saya share mungkin sedikit saja. Itu juga menyadur dari buku ya. Anda mengenal pribadi Rasulullah SAW punya Syekh Muhammad Jamil Zainu ya, penerbit Yayasan Al-Madinah, bukan Masjid Al-Madinah, mirip. Dikabarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran itu ada kelahiran Rasulullah SAW. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatnya, memuaskan jiwa mereka, mengajarkan kitab dan hikmah, dan mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Al-Imran 164. Dalam ayat lain juga, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Al-Kahfi 110 ya. Katakanlah sungguhnya saya ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Dalam hadis riwayat Muslim juga, Rasulullah SAW pernah ditanya karena dia menjalankan puasa pada hari Senin ya. Pada hari itulah aku dilahirkan, lalu diangkat menjadi Rasul dan diturunkan Al-Quran kepadaku. Hari Rasul itu masyhur di 12 Rabiul Awal, hari Senin.
Bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, ibunya Aminah binti Wahab. Kakeknya memberi nama Muhammad. Bapak beliau meninggal pada usia kandungan berapa bulan tuh? 2 bulan ya kalau nggak salah ya. Ibunya meninggal umur dia 6 tahun ya. Ini merupakan kewajiban Pak, kita mengenal Rasul itu kewajiban. Kalau Bapak mungkin nggak wajib kenal Pak RT gitu. Kalau Pak RT wajib kali ya, mungkin kenal lurah mungkin nggak wajib gitu ya. Kenal gitu aja. Tapi kalau Rasul kenal, harus kenal. Wajib hukumnya kita mengenal Rasul, mengenal pribadi dia. Pertama, kedudukan Rasul berhukum dengan Al-Quran juga yang diturunkan pada Rasul, berakhlak dengan akhlaknya, serta mengutakan dakwah pada tauhid yang risalahnya dimulai dengan Rasulullah SAW. Kedudukan Rasul apa Pak? Sebagai penutup Nabi dan Rasul, penghulu pemimpin para Nabi dan Rasul, yang mana tidak ada syariat yang berlaku di muka bumi setelah beliau kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, apabila beliau hidup di zaman ini, maka dia melaksanakan syariat Rasulullah SAW, bukan syariat beliau ya, syariat Nabi Musa. Itu cuma zaman Nabi Musa dan khusus untuk Bani Israel gitu. Surat Al-Jin juga ayat 20, sungguhnya saya hanya menyembah Rabbku dan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Ini masalah tauhid ya. Nasab Rasulullah SAW adalah nasab yang terbaik di muka bumi. Tentu Allah mempersiapkan kekasihnya dengan nasab yang terbaik gitu ya. Al-Fat 29, Muhammad Rasulullah. Rasulullah juga punya banyak nama ya. Di sini disebutkan dalam hadis ada 5 nama ya. Ada Muhammad, ada Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam kitab Dalailul Khairat itu juga ada 200 lebih nama Rasulullah SAW. Ada Toha, ada Yasin, macam-macam, ada Mustafa ya. Banyak panggilan nama beliau. Jadi kalau namain anak tuh bagus tuh, Muhammad, Toha, Yasin itu nama beliau semua itu. Muhammad Mustafa misalnya itu nama beliau semua. Muhammad Aqib bagus, ada berkah insya Allah. Raufur Rahim juga ini di dalam kitab ya Al-Quran ada Raufur Rahim. Muqafi, Al-Hashid, At-Taubah, Ar-Rahman. Keturunan yang terbaik dari Ismail, keturunan Kinayah. Dari Kinayah Quraisy, dari Quraisy ada Bani Hashim, dari Bani Hashim Abdullah bin Abdul Muttalib dan Muhammad bin Abdullah. Ismail, Kinayah, Quraisy, Hashim. Ketahuan kalau orang-orang besar, jangankan Rasulullah, orang-orang besar itu biasanya punya garis keturunan gitu ya, keturunan yang baik gitu ya. Kayak keturunannya Wali Songo misalnya gitu ya.
keturunannya ulama-ulama misalnya. Makanya kita perlu juga cek garis keturunan kita gitu Pak. Walaupun kita mungkin bukan habaib misalnya. Kalau habaib itu biasanya punya runut yang jelas gitu ya. Kalau kita mungkin sampai 2 ke atas itu udah hilang tuh. Tapi kalau nggak ada salah kita melihat dulu keturunan kita. Siapa tahu kita keturunan orang besar, dan kita juga mudah-mudahan dengan itu jadi pemicu kita gitu ya. Pemicu kita nggak menyiakan kakek buyut kita gitu ya. Kita udah keturunan orang besar tapi kita menyanyiakannya jadi misalnya bermaksiat atau segala macam itu. Perlu kita telusuri keturunan kita. Nah, di nama-nama Rasulullah SAW, kalau di kitab ini ada 200 nama, 200 lebih nama. Tapi jangan pakai yang Abu Qasim ya, karena Qasim salah satu anak Rasulullah SAW, anak kunyah. Rasulullah tampan wajahnya gitu ya. Dia bukan Arab asli ya Pak ya. Rasulullah itu maksudnya bukan Arab. Dia Arab Mustaribah ya, bukan Arab Mudaribah ya. Bukan Arab Baduy gitu ya. Tapi dia keturunan dari Ismail. Ismail alaihissalam itu keturunan dari Hajar ya. Hajar itu seorang pembantu dari Fir'aun ya, Fir'aun yang raja Mesir waktu itu. Dan Hajar ini keturunan sebenarnya salah satu orang putri dari negeri Swarnadwipa. Swarnadwipa itu di mana Pak? Sumatera. Jadi dulu Sumatera, Swarnadwipa terkenal dengan tambang emas gitu ya. Tambang emasnya jadi ada pertukaran gitu ya. Sering tambang emas ini juga disewa oleh raja-raja Mesir waktu itu untuk menambang emas di Mesir. Dan Hajar ini termasuk salah putri pembesar Swarnadwipa waktu itu. Cuman akhirnya dipekerjakan di raja-raja Mesir. Dan waktu Ibrahim alaihissalam ke Mesir bersama Sarah gitu ya, istrinya Sarah, raja Mesir ini tertarik sama Sarah gitu ya. Karena Nabi Ibrahim bilang itu bukan istrinya gitu maksudnya. Dibilang saudaranya gitu ya. Dan tertarik, tapi karena Sarah ini tentunya dilindungi oleh Allah SWT, jadi Raja Mesir ini nggak bisa mengganggu dia, mengganggu Sarah. Akhirnya malu juga nih Raja Mesir, terus juga paham kedudukan Sarah gitu ya. Akhirnya Nabi Ibrahim dihadiahi Hajar. Hajar ini yang masih berdebatkan, dia bukan orang Mesir asli gitu ya, tapi ada keturunan dari Nusantara. Makanya Rasulullah SAW itu ada yang mensinyalir dia ada keturunan Rasulullah Nusantara juga dari Swarnadwipa. Jadi kerajaan kita sudah maju juga. Makanya Rasulullah itu bukan Arab asli gitu ya. Jadi banyak keturunan di situ. Dan dia lemah lembut. Orang Arab pada dasarnya kan kasar belak-belakan gitu ya. Tapi dia lembut gitu, tutur halus katanya lembut. Berjalan tidak seperti orang Arab gitu ya. Putih juga gitu ya. Arab kadang ada banyak juga yang hitam gitu kan. Putih campuran, ras campuran. Kepalanya bulan bundar ya, besar, kedua tangan kakinya, depan wajahnya. Nah, para sahabat yang Arab itu emang belum pernah melihat orang seperti dia gitu, unik gitu ya.
bagai matahari dan bulan. Makanya disebut badrun ya. Anta syamsun, anta badrun. Itu bukan berarti secara harfiah ya, tapi secara bukan secara teks, tapi secara harfiah, seperti bulan, matahari dan bulan. Kebanyakan Rasulullah senyum, tidak pernah tertawa terbahak-bahak ya. Kalau ini senyum gitu ya, kelihatan gigi juga, tapi tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Banyak sering senyum, Mbak. Niat ikut Rasulullah SAW, jadi pahala itu. Dari Jabir juga pernah melihat Rasulullah SAW sama-sama memandang bulan gitu, dan Rasulullah lebih indah dari bulan gitu. Ya, dia juga digelari si putih gitu ya, pemberi makan anak yatim, pelindung kepala jannah. Ada syair ya, kalau orang cinta gitu ya, kadang mengungkapkannya itu bisa, kalau yang bisa nulis syair ya nulis syair gitu. Kalau yang nggak biasa mungkin nggak bisa dituliskan kata-kata gitu ya. Waktu Rasulullah SAW dia sering diminta juga untuk menurunkan hujan. Setelah wafat, kalau Khalifah Umar dia minta sama Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas juga keluarga Bani Hashim juga gitu. Kemudian terus film. Nah, ini replika rumah Rasulullah SAW, dibuat oleh ahli dari Madinah ya. Ini tiang besar Masjid Nabawi, jadi rumah Rasulullah SAW. Nah, ini kalau sekarang jadi makom ya Pak ya, makom Rasulullah SAW. Ini gambaran. Ini atapnya pelepah kurma. Rumah Rasulullah itu cuman 8 kali 4. 8 kali 4 itu luas tanah ya Pak ya, 32 meter. Masih dikurangi lagi luas halaman dia 3 kali 4. Jadi rumah beliau itu
5 kali 4 20. Sekarang jadi makom. Kalau yang ke Madinah bisa lihat makom apa lewat lubang ya. Kalau dulu rumah, karena Rasulullah dikubur di rumahnya gitu ya, karena dia meninggal di rumahnya. Nah itu cuman ada tikar gitu ya, biji kurma. Satu itu aja Pak, ada situ tempat masak juga. Sampai Umar itu nangis gitu ya. Kenapa nangis? Karena Rasulullah itu ibaratnya raja Arab lah kalau bilang begini. Tapi kok cuman begini gitu. Kalau raja-raja lain kan rumahnya luas lah, dayang-dayang banyak segala macam gitu ya. Tapi Rasulullah cuman seperti itu gitu ya. Padahal dia kalau bisa dibilang raja dunia akhirat gitu kan. Nah, ini sebenarnya ini bukan makamnya ya, ini cuman gambaran hayali gitu ya. Nanti ada makamnya. Makamnya itu lagi sebenarnya makom rata seperti biasa, rata, cuman dia ditutupi 3 tembok ya. Kalau kita lihat mungkin misalnya cuman kelihatan temboknya saja, ditutupi tembok gitu. Ada 3 lapis temboknya itu. Ini cuma gambaran orang yang mudah-mudahan yang belum kesana bisa kesana, kembali lagi kesana gitu ya, ke Mekah, ke Madinah, ziarah pada Rasulullah SAW. Amin. Nah, itu tempat melihatnya gitu Pak, ditutup kecil buat satu matanya. Ya nggak boleh lama-lama di situ karena ngantri. Ada selubung kain penutupnya. Jadi makam Rasul ini dulu rumah Rasul bersama Siti Aisyah, dan juga ada situ begitu sebelum dia menikah juga ada Fatimah sebelum menikah dengan Ali tinggal sama Rasul ya. Nah, ini 3D kira-kira seperti itu. Rasulullah waktu itu kan itu Masjid Nabawi ya. Suka sholat tahajud di situ. Rumah Fatimah. Nah itu katil itu pembaringan ya, dipannya sekarang jadi kenapa sahabat Abu Bakar dan Umar itu kuburnya dekat Rasulullah Pak? Ada yang bisa jawab ini? Dan ada satu tempat kosong lagi, 2 tempat kosong malah. Jadi kalau kita ini dalam kitab Alam Kematian Imam Qurtubi, begitu kita ciptakan sebenarnya sebelum ditiupkan roh itu juga kita
diciptakan dengan tanah di muka bumi ini gitu ya. Jadi bahan tanahnya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, itu bahannya sama, bahan tanahnya sama. Jadi dia bakal sama dikubur di dekat Rasulullah SAW. Jadi kalau kayak almarhum bapak saya misalnya ya, almarhum bapak saya itu kan orang Kalimantan, tapi dia dikubur di Kalimulia. Berarti bahan tanahnya almarhum bapak saya itu memang dari Kalimulia, walaupun dia lahir di Kalimantan gitu. Kita nih nggak tahu nih bahan kita ini apa gitu ya, tapi kita akan dikuburkan di sana gitu ya. Seperti itu. Nah itu ada 3 makom ya, yang paling atas tuh makam Rasulullah SAW, paling atas. Yang tengah makamnya Abu Bakar. Nah yang dua tersisa itu rencananya Nabi Isa alaihissalam makamnya di situ. Jadi kalau kelihatan emang nggak kelihatan kuburnya Pak, itu kan ditutup sama tembok 3 lapis itu ya. Kuburnya rata aja seperti biasa, cuma ada nisan, tidak mewah apa sih, cuma memang itu ditutup gitu ya. Karena kenapa ada kebakaran di situ, jadi harus ditutup untuk melindungi makam Rasulullah SAW. Itu pun dulu sempat mau dipindah oleh pemerintah Saudi waktu itu, mau dipindah, tapi banyak protes juga dari kita, jadi tidak jadi gitu ya. Jadi sekarang dia di bagian Masjid Nabawi gitu ya. Tapi bukan berarti kita membangun masjid di atas kuburannya, karena memang kuburan itu udah duluan gitu loh. Cuma sekarang Masjid Nabawi diperluas. Tadinya kan kalau ibarat kata di Masjid Nabawi waktu itu Rasulullah di situ rumahnya, dan dia meninggal di situ. Nabi dikuburkan di tempat meninggalnya. Nah, ini 3 bulatan ini untuk tempat untuk melihat di situ. Nah, barangkali itu nanti Bapak bisa lihat sendiri waktu ke Madinah, insya Allah gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin kalau nggak kelihatan emangnya begitu, ditutup 3 dinding itu gitu ya. Nah, barangkali itu mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Yang benar hanya dari Allah SWT, yang salah dari saya pribadi. Kalau ada komen, ada tanggapan, ada pertanyaan, kami persilakan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah,
Demikian tadi ulasan tausiah dari Bapak Ustadz Edison. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi catatan amal ibadah untuk bekal kita di akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk jamaah Masjid Al-Madinah, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan, atau barangkali ada penyanggahan, dipersilahkan di sesi ini. Silakan Bapak-bapak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau tambahan, mungkin kajian ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.